Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Capital True. Kali ini kita akan membahas berita tentang seseorang yang mengaku sebagai Imam Mahdi. Tapi jangan lupa kawan-kawan yang menyaksikan video ini, dukung terus kami dengan cara subscribe, like, comment, and share. Klik tombol lonceng. Kita ketahui ya bahwa bukan kali ini saja ada orang yang mengaku sebagai Imam Mahdi. Ya benar, sudah lama Bang ya. Ini sudah terjadi berulang kali, bahkan di Indonesia sudah terjadi beberapa kali gitu ya. Sangat sudah banyak orang yang mengaku sebagai Imam Mahdi. Dan gitu. Ada keuntungan tersendiri sepertinya mereka. Sepertinya ada keuntungan tersendiri yang mereka dapatkan. Dan meskipun di akhirnya minta maaf atau bahkan di penjara dan sebagainya. Tetapi anehnya adalah orang-orang yang seperti itu, ya, gimana itu Bang? tetap juga selalu ada pengikutnya. Ada banyak Bang aja ya? yang Iya. mau ngikut orang seperti itu, gitu loh. Mereka ini kita juga bingung ya, bagaimana sebetulnya orang yang mengaku Imam Mahdi ini mendoktrinasi atau mengajak ya, atau mendakwahkan ajarannya kepada orang-orang yang menjadi target operasinya gitu. Umatnya gitu Bang ya. Kepada umatnya gitu. Dan itu lumayan menarik sebenarnya untuk dibahas. Bagaimana sih cara dia untuk menyampaikannya? Apakah misalnya dia bilang, "Woi, aku Imam Mahdi. aku lah Imam Mahdi." Gitu. Nah, ini menarik ya. Kalau kita cari beritanya tentang orang yang mengaku sebagai Imam Mahdi ini, kita ambil dari IDN Times Banten. Seorang pemuda bernama Muhammad Latif membuat geger warga Tak-Takan, Kota Serang, Provinsi Banten, karena mengaku sebagai Imam Mahdi. Iya. Pemuda itu mengklaim sudah memiliki pengikut yang tersebar di Kota Serang dan di luar daerahnya, di luar daerah lainnya. Luar biasa Bang ya. Bayangkan. Sangat signifikan ya. Bukan hanya di Kota Serang, di tapi luar. di daerah lain pun dia sudah punya pengikut. Luar biasa. Gitu. Nah, ini berikutnya lagi yang lucu. Ini ada yang kami anggap lucu ya. Kapolres Serang Kota AKBP Edi Cahyono mengatakan pihaknya sudah mengambil langkah persuasif dan mengamankan yang bersangkutan untuk menghindari amukan massa pada Sabtu 18 April 2020. Nah, ini apa sisi lucunya? Polisi menangkap Imam Mahdi. Seharusnya Imam Mahdi itu turun sebagai imam gitu Bang. Ini nggak, dia ditangkap orang. Harusnya lawan Imam Mahdi itu Dajjal. Pertanyaannya siapa Dajjalnya sekarang? Siapa? Nggak ada ya yang ngaku Bang, Dajjal. Wah, nggak berani kita. Nggak berani Bang ya. Dalam berbagai riwayat ya, yang diceritakan sama kita, yang pernah kita pelajari, Imam Mahdi itu turun untuk melawan Dajjal. Ini malah ditangkap polisi. Atau jangan-jangan gitu ya. Iya. Nah, yang anehnya lagi Bang, Ya. ada 3 kriteria katanya. Ya. Kenapa dia mengaku sebagai Imam Mahdi? Ya. Ya. Yang pertama itu memiliki tanda lahir di lengan sebelah kiri. Apakah benar itu menjadi tanda kelahiran sosok Imam Mahdi itu? Ya, kita mesti tanya langsung juga ke orangnya. Kita lihat juga. Iya. Tandanya itu seperti apa? Bisa saja dari riwayat yang menjelaskan tentang ciri-ciri fisik Imam Mahdi. Ya. Dan bisa saja dia memang membuat kemiripan saja dengan ciri-ciri Imam Mahdi itu, termasuk soal tanda yang di tangan sebelah kiri ya, sebelah kiri. Dan katanya ada lagi ciri-ciri yang lain. Kenapa? Ujung rambut sejak lahir agak kecoklat-coklatan. Iya. Itu sepertinya orang Eropa itu coklat dari lahir memang. Dari lahir.
Kita pun rambut kita dulu coklat. Iya. Nanti saya Kecil. ceklah rambut saya, Bang. Biar agak coklat seperti ngaku Bisa Imam ngaku Mahdi. Imam Mahdi Iya. juga. Saran saya jangan. Jangan. Anda harus punya mental yang kuat untuk mengaku sebagai Al-Mahdi. Iya. Ya, Anda akan berhadapan dengan umat nantinya. Iya. Dan bukan dengan umat saja, Anda akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu. Dan berikutnya lagi, ya katanya sih ciri-cirinya, Iya. jidatnya lebar, Iya. jidatnya lebar, hidungnya mancung. Karena dia merasa jidatnya lebar, hidungnya mancung, dia mengaku sebagai Imam Mahdi. Eric Cantona, Iya. pemain bola Bola, ya. dari Prancis, dulu dia itu main di Manchester United, jadi legenda. Iya. Itu jidatnya lebar. Jadi yang Hidungnya mancung. Jadi pertanyaannya, apakah cuma si Latif ini Nah, yang dia memiliki hidung mancung, jidat lebar. tidak lebar? Dan yang anehnya lagi, Bang, apakah umatnya itu nggak bisa berpikir bukan hanya dia saja yang memiliki hidung mancung Iya. dan jidat lebar? Ya, begitulah realitanya. Kita juga nggak tahu ya di mana letak kesalahannya. Ya, kita juga itulah yang kita hadapi. Nggak mungkin kita menyalahkan pihak ini itu dan sebagainya. Tapi gitu. pada prinsipnya, Bang, setiap manusia ya bebas-bebas saja mau mengeklaim dirinya siapa. Iya, Ya kan? iya. Nah, ini menariknya. Ya. Kalau kita mau membahas sosok Imam Mahdi Ya. dalam kajian Islam, menurut dua mazhab besar dalam Islam, baik Sunni ataupun Syiah, itu meyakini bahwa sosok Imam Mahdi ini akan muncul nanti menjelang hari kiamat. Nah, menurut Sunni, Imam Mahdi yang nantinya akan menjadi memimpin umat Ya. menjelang hari kiamat itu adalah sosok yang berasal dari keturunan Imam Hasan. Ya, Imam Hasan Al-Mujtaba, cucu Rasulullah. Sementara menurut Syiah, Imam Mahdi ini adalah imam yang garis keturunannya itu berasal dari Al-Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib, menantu Rasulullah ya. Tetap dalam kategori keluarga Nabi. Bang. Masih tetap dalam kategori keluarga Nabi, hanya saja perbedaannya adalah menurut Sunni Imam Mahdi itu berasal dari sulbinya Imam Hasan, sementara menurut Syiah berasal dari sulbinya Imam Husain. Nah, jika dari informasi ini, yang dua ini, kita lihat saja orang-orang yang mengaku sebagai Imam Mahdi, bisa nggak dia menunjukkan nasabnya itu tersambung kepada Rasulullah, gitu. Ya, karena mereka ini menurut dua mazhab besar dalam Islam ini adalah keturunan Rasulullah melalui jalur Imam Hasan dan Imam Husain. Kalau dia misalnya, kalau dia mengaku dari Syiah, itu tentu juga itu sangat tidak masuk akal, karena Syiah juga sudah meyakini bahwa Imam Mahdi itu telah lahir, sementara Sunni belum. Ya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang mengaku sebagai Imam Mahdi, ya tanya saja silsilah. Apakah bisa dia menunjukkan atau tidak? Lantas tidak dia menunjukkan. kalau tidak bisa menunjukkan, kok berani sekali mengklaim diri sebagai Imam Mahdi? Sebenarnya Nah. yang berani itu bukan dia, Jadi tapi siapa yang- pengikutnya. Bukan dianya. Iya. Bayangin, mereka dengan keberaniannya mengakui seseorang yang jauh kriterianya sebagai seorang imam, Ya. mengaku mereka rela menjadi pengikutnya. Gitu. Itu yang luar biasa, yang berani itu. Di mana rasionalitasnya? Di mana rasionalitasnya? Nah, Berpikir. mari kita berpikir, ya. Sedangkan untuk menjadi imam di masjid saja, Harus jelas. kita berat kita jadi imam di masjid. Gak berani kita. Nggak sanggup kita. Ini kawan ini ngaku Imam Mahdi. Ada pula yang mengikut. ya. Ya itu yang Aduh. jadi hal yang menurut kita itu lucu. Jadi tapi begitupun ya, meskipun kita tidak setuju dengan klaimnya sebagai Imam Mahdi, ya bukan berarti juga menjadi pembenaran untuk kita untuk melakukan tindakan kekerasan, Untuk melakukan penghakiman dan terhadap yang sebagainya. bersangkutan. Ya, cukuplah kita melawannya dengan
argumentasi, dengan rasionalitas. Dan Ya. biarkanlah penegak hukum Biarkanlah penegak yang hukum bekerja secara adil gitu yang Bang. bekerja ya. Untuk baca berita kali ini kita cukupkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.